A. Pengertian pendidikan karakter. Istilah karakter secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu karakter, yang artinya stempel atau yang dicetak atau yang terbentuk. Secara terminologi, menurut rumusan Wikisource, suatu kualitas yang mantap dan khusus atau pembeda, yang terbentuk dalam kehidupan individu, yang menentukan sikap dalam mengadakan reaksi terhadap rangsangan dengan tanpa memperdulikan situasi dan kondisi. Pendidikan karakter adalah pengetahuan yang baik, perasaan yang baik, perilaku yang baik, sehingga terbentuk kepribadian yang utuh berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, tujuan pendidikan karakter mengembangkan potensi siswa untuk berperilaku baik, berpikiran baik, berhati baik, membangun siswa yang berkarakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila, menjadikan warga negara yang mandiri, bangga pada bangsa dan negara, serta mencintai umat manusia. Yang kedua, ruang lingkup pendidikan karakter. Olah pikir atau kecerdasan intelektual, kecerdasan kritis, kreatif, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berorientasi, iptek, dan reflektif. Olah hati, kecerdasan spiritual, beriman, bertakwa, jujur, amanah, adil, tanggung jawab, bersempati, berani, pantang menyerah, dan berjiwa patriotik. Pendidikan karakter dalam surah Al-Baqarah ayat 54 yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubat, sungguh dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 54 dijelaskan agar kita berpikir tidak melalaikan Allah dan tidak menyembah selain Allah, tidak lalai terhadap apa yang diperintahkannya. Di dalam surah ini dijelaskan bahwa Allah akan memaafkan hamba-hambanya yang mau bertaubat dan tidak mengulangi kesalahan yang diperbuat selama hidup. Dan janganlah mengikuti hawa nafsu yang sifatnya menyesatkan. Sesungguhnya orang yang mengikuti hawa nafsu adalah orang yang merugi. Pendidikan karakter dalam surat Al-Asr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Ayat tersebut menerangkan bahwa manusia yang tidak dapat menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, kita hendaknya dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya sebagai perwujudan dari sikap disiplin. Dengan demikian, disiplin dalam belajar dan hal baik, waktu maupun hal apapun, sangat diperlukan. Sebab dengan sikap disiplin akan membawa hidup teratur dan akan menjadikan seseorang mudah mencapai dalam mewujudkan keberhasilan dan yang dicita-citakan. Selanjutnya, di sini saya akan menerangkan tentang pendidikan karakter dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6. Surah Al-Insyirah ayat 5-6 artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Al-Maraghi menegaskan, apabila Nabi dihimpit oleh kesedihan sebab ulah kaumnya, akan tetapi Nabi tetap sabar dan tawakal pada Tuhannya dan tidak menggoyahkan tekad dan tidak mengendorkan semangat beliau dalam berdakwah. Beliau tetap sabar demi mengharapkan pahalanya dan rela menghadapi segalanya demi membela agama Allah. Sesungguhnya tidak ada kesulitan yang tidak teratasi jika jiwa seseorang bersemangat untuk keluar dari kesulitan dan mencari jalan pemecahan menggunakan akal pikiran yang benar dengan bertawakal pada Allah. Niscaya akan
keluar dari kesulitan meskipun berbagai rintangan datang silih berganti, namun pada akhirnya akan menemukan kemenangan. Dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6 di sini kita bisa menemukan atau bisa mengambil pendidikan karakter untuk selalu bersikap tabah, optimis dan tidak mudah putus asa ketika dihadapkan dengan segala sesuatu atau suatu masalah yang sulit, disertai dengan tetap bertawakal kepada Allah sehingga datanglah kemudahan setelah kesulitan.